Kali ini kita akan meneruskan merangkum Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 3 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya Lindong telah lolos ke babak berikutnya. Setelah babak sebelumnya ia telah mengalahkan dua pemuda dari klan gunung dan Huang Puying fans berat dari Nona Kingzhou. Dan kini Lindong pun bertemu dengan jenius nomor 1 dari klan Wang, yaitu Wang Zhong. Wang Zhong pun berkata, "Aku tak peduli rumor apapun tentangmu. Awalnya kupikir aku akan melawan Lin Langtian, namun ternyata aku malah melawanmu." Lindong pun dengan entengnya balas berkata, "Ya, kalau kau malah melawan dia, pasti kesempatanmu menang jadi tambah besar." Wang Zhong pun berkata lagi, "Kelihatannya kau sangat percaya diri dengan kemampuanmu. Apalagi kau juga telah melukai Wang Yan dan menghina klan Wangku. Dan juga aku sudah berjanji pada Wang Yan untuk membalaskan dendamnya. Keluarga Wangku tak boleh direndahkan oleh orang sepertimu." Wang Zhong pun kini mulai merilis kekuatannya, yaitu tombak hitam yang sangat tajam, dan berkata, "Kuharap kau tak mengecewakanku, pusaran tombak tirani." Dan mabut, seketika ia pun menembakkan tombak itu kepada Lindong. Serangan itu cukup mengejutkan Lindong. Lindong pun dengan cepat langsung menangkap tombak itu dengan tangannya. Dan menurut Lindong, ini hanyalah trik yang kekanak-kanakan. Lindong pun balik melemparkan tombak itu kepada Wang Zhong sambil berkata, "Mamam nih, jurus sendiri." Mabut, duar. Seketika senjata makan tuan itu langsung dihancurkan Wang Zhong tanpa menyentuhnya. Lindong pun dengan penuh semangat berkata, "Hei, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Menggunakan jurus seperti itu, kau benar-benar merendahkan diriku. Apalagi kau itu jenius dari klan Wang." Jelas perkataan itu membuat Wang Zhong jadi agak geram. Ia pun segera mengeluarkan tombak iblis darah asuranya dan berkata, "Kelihatannya kau punya cukup kekuatan. Sayangnya akan kuakhiri di sini." Tanpa basa-basi, Wang Zhong pun segera melesat dengan tombaknya. Lindong pun jadi terkejut karena ia merasakan kekuatan ki yang hebat dari Wang Zhong, dan jeder. Lindong pun dengan cepat langsung mengeluarkan tombak sisik naganya untuk menahan serangan Wang Zhong. Dan doang. Mereka pun kini beradu tombak dengan sangat sengit. Adu kecepatan dan kekuatan mereka sungguh sangat seru. Para penonton yang melihatnya pun sangat terkejut dan berkata, "Hei, itu tombak iblis darah Asura. Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memakainya akan menerima efek yang sangat besar, bahkan bisa jadi gila." Sedangkan Patriark Lin Fan pun mengatakan kepada Wang Lei, memberikan benda mengerikan seperti itu ke Wang Zhong. "Apa kau takut kalah?" Patriark Wang Lei pun tersenyum sinis dan lanjut berkata, "Sejak tombak darah iblis Asura diwariskan ke klan Wang oleh leluhur mereka, tak ada yang bisa menggunakannya. Tapi Wang Zhong telah dipilih oleh surga. Bahkan kultivasinya telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Dia bisa bebas menggunakannya sekarang. Lin Fan, apa kau masih berpikir bahwa Lindong punya kesempatan untuk menang?" Patriark Lin Fan pun hanya terdiam dan tak mampu untuk berkata-kata lagi. Ia pun hanya bisa memandangi Lindong dan berkata, "Lindong, kau benar-benar tidak beruntung." Dan benar saja, Lindong pun kini mulai tertekan oleh sabetan tombak darah Asura dari Wang Zhong. Lindong pun kini terpukul mundur dan menabrak dinding arena. Shode lalu di situ berkata, "Tombak iblis darah Asura ini telah mengonsumsi ribuan liter darah dan menjadikannya sangat berbahaya. Itu bisa mempengaruhi darah di dalam tubuh seseorang. Berhati-hatilah dan jangan sampai terkena pengaruhnya." Dan kini Wang Zhong pun berkata, "Lindong, kelihatannya kau masih punya trik di balik sakumu. Sebanyak apapun trikmu, itu tak akan bisa mengatasi ki darah dari tombak iblis darah Asuraku." Dan benar saja, Lindong pun kini merasakan sakit di tubuhnya dan berkata, "Apa? Kenapa aliran darahku tidak terkontrol? Apakah ini pengaruh dari ki darahnya?" Shode pun segera memberitahu kalau kelihatannya itu menyebar lewat tombak Lindong. Dan benar saja, Wang Zhong pun kini berkata, "Lindong, selama kau berada dalam jarak serangku, tombak iblis darah Asura akan membuat aliran darahmu tidak terkontrol." Tapi Lindong pun tak gentar sedikit pun dan berkata,
Terima kasih atas petunjukmu. Hanya saja Lindong pun kini memegang tubuhnya dan lanjut berkata, apanya yang kidarah itu tak mempan padaku bodoh. Karena simbol pelahap kuno Lindong kini bisa langsung melahap kidarah beracun dari Wang Zong. Jelas hal itu mengejutkan Wang Zong dan berkata, kelihatannya aku sedikit meremehkanmu. Jika itu yang kau inginkan, maka biar kutunjukkan kekuatan sesungguhnya dari tombak iblis darah Asura, mata Asura. Dan jeder, seketika Wang Zong pun menembakkan energi dari tombaknya dengan kekuatan penuh. Tembakan itu dengan dahsyat menuju Lindong, membuat Lindong pun kini agak panik karena serangan ini memang cukup buruk. Dan tak ada pilihan lain, Lindong pun kini mengeluarkan pusaka barunya, yaitu puncak penjara berat. Seketika muncul batu penjara berat yang kini langsung membesar dan jeder. Tembakan Wang Zong pun kini ditahan Lindong dengan batu besar itu. Jelas hal itu membuat Wang Zong terkaget-kaget dan berkata, apa? Kau juga punya pusaka spiritual tingkat bumi? Lindong pun menyahut, aha, kenapa? Gak boleh tak? Karena kau bisa menguasai tombak iblis darah Asura. Kenapa aku tak bisa menaklukkan puncak penjara berat ini? Bersiaplah, 6 matahari memindahkan gunung. Wang Zong, cobalah menerima kiriman gunung dariku ini. Mamam nih. Lindong pun kini mulai melemparkan pusaka batu andalnya itu. Wang Zong pun kini juga bersiap dan balas berkata, mari lihat mana yang lebih kuat antara tombak iblis darah Asuraku atau puncak penjara berat milikmu. Dan jeler. Kau pikir ini cukup untuk mengalahkanku, ah? Dan dewar. Wang Zong pun meledakkan kekuatan dari pusaka Lindong. Tapi bukannya pusaka Lindong hancur, akan tetapi pusaka puncak penjara berat itu pun hanya menyusut dan kembali kepada tuannya. Dan dengan santainya Lindong berkata, Wang Zong, bagaimana? Apa kau suka serangan puncak penjara beratku, ah? Dan kini Wang Zong pun tiba-tiba mengeluarkan aura energi merah pekat seperti darah. Dan dengan mengernyitkan dahinya ia berkata, menarik, kau bisa memaksaku menggunakan mode ini. Sekarang karena kau yang memintanya, maka jangan salahkan aku akan bertindak kejam. Mode haus darah Asura aktifkan. Seketika terlihat tubuh Wang Zong pun telah bertransformasi menjadi tubuh Asura. Wang Zong pun mengatakan kalau sekarang ia percaya bahwa Lindong sebanding dengan Lin Langtian. Tetapi walaupun Lindong bisa sebanding dengan Lin Langtian, ia menganggap Lindong tetap tak akan bisa mengalahkannya. Lindong pun dengan pedenya balas berkata, apa kau bilang Lin Langtian? Kalau begitu akan kukalahkan kau seperti aku mengalahkan Lin Langtian. Jelas perkataan Lindong itu membuat Wang Zong marah dan segera melesat menyerang Lindong. Dan dewar. Lindong pun segera menahannya dengan puncak penjara berat. Lindong pun semakin menambah tekanannya karena serangan Wang Zong kali ini juga sangat dahsyat. Aduh, serangan ini benar-benar sangat dahsyat. Dan jeleng. Tak disangka, kini batu puncak penjara berat pun telah menggencet Wang Zong. Lindong pun lanjut berteriak, rasakan tekanan ini. Tapi tiba-tiba saja batu itu bergerak, membuat Lindong pun jadi terkejut. Dan tak disangka, Wang Zong pun ternyata mampu mengangkat pusaka penjara berat itu. Dan dengan kesal, Wang Zong pun berkata, Lindong, akan kubuat kau menyesali hal ini. Lindong pun kini kaget dan berteriak, ternyata dia bisa menahan beratnya puncak penjara berat. Bocah Wang ini sangat kuat. Dan lihat, Wang Zong pun kini mulai akan melakukan serangan. Melihat hal itu, Lindong dengan pusaka puncak penjara berat pun segera merilis jurus lagi, yaitu tekanan gravitasi. Dan tiba-tiba saja Wang Zong pun kini menjadi tak bisa bergerak. Dan jelas saja itu membuat Wang Zong panik dan marah. Beraninya kau menahan pergerakanku. Wang Zong pun seketika dikejutkan lagi dengan Lindong yang mulai mengeluarkan energi gunturnya. Sedangkan Lindong dengan tubuh guntur hasil besarnya dengan semangat berkata, diam saja di sana dan jadilah samsak tinjuku. Dan Wang Zong pun hanya pasrah dan mencoba bertahan dipukuli oleh Lindong. Lindong pun dengan semangat berkata lagi,
Kau cuma bisa ngomong doang. Maju sini dan rasakan puncak penjara ini. Mak duar, duar, ceder, pam, pam. Lindong pun dengan semangatnya memukuli Wang Zong dan lanjut berkata lagi, hahaha, aku juga bisa membuli yang lemah. Dan kini terlihat Wang Zong pun mulai babak belur. Ia pun semakin murka dan berkata, Lindong, kau benar-benar membuatku marah. Tapi Lindong pun kini malah lanjut melakukan serangan, yaitu tembakan perpisahan laut. Dan tiba-tiba saja Wang Zong pun berteriak, Lindong, bersiaplah. Kiamat, iblis darah. Dan seketika kini muncul otot-otot darah yang merambat di seluruh tubuhnya. Lalu kini darah-darah itu mulai mengalir ke tombak Wang Zong. Jelas saja itu membuat Lindong jadi kaget dan berkata, dia beneran bisa bergabung dengan senjatanya. Dan kini Wang Zong pun mulai menembakkan kekuatannya. Biar itu tatapan Lindong pun menajam dan berkata, apa ini serangan terkuatmu? Aku akan melawannya. Belantara besar memenjara jari surgawi. Seketika kini muncul jurus manifestasi pamungkas dari Lindong, yaitu sosok dewa dengan 6 tangan. Dan tak tanggung-tanggung lagi, Lindong pun lanjut berteriak, 4 jari menghancurkan angkasa. Seketika dewa 6 tangan pun menjulurkan 4 jarinya dan maduar. Mendapat serangan Lindong itu, Wang Zong pun masih berkata, dasar bodoh, kau pikir itu bisa menghentikanku? Terimalah daging dan darahku, darah iblis Asura, tombak darah iblis. Seketika kini muncul energi darah yang berbentuk seperti monster yang akan menerkam Lindong. Wang Zong pun lanjut berteriak, Lindong, aku akan menggunakan darahmu untuk tombak ini. Tapi tampaknya tekanan jurus manifestasi 4 jari Lindong pun masih sangat kuat. Wang Zong pun jadi kaget karena serangannya dapat dihentikan oleh jurus Lindong. Lindong pun dengan santai berkata, artefak jiwa level rendah seperti itu tidak akan bisa membunuhku. Aku akan serap energi artefakmu, simbol kuno pelahap. Seketika simbol kuno pelahap pun mulai menyedot kekuatan Wang Zong. Jelas hal itu mengagetkan Wang Zong dan berkata, tidak mungkin dia menyerap energi tombak darahku. Dan setelah kekuatan Wang Zong tersedot, Lindong pun kini segera menghantamkan jurus bela diri manifestasi pamungkasnya lagi, yaitu 1 jari penghancur dewa, dan 2 jari penghancur dewa, dan 3 jari penghancur dewa. Seketika sosok dewa tangan 6 pun menjulurkan jari-jarinya dari beberapa tangannya untuk menyerang Wang Zong. Wang Zong pun kini langsung berteriak, kenapa bocah sepertimu lebih kuat dariku? Lindong, aku akan membunuhmu. Dan beleng. Seketika pertarungan itu menimbulkan ledakan yang luar biasa hingga membuat layar monitor pun menjadi rusak. Para penonton pun kini menjadi heboh. Mereka pun jadi penasaran siapa yang menjadi pemenangnya. Akan tetapi Patriark Lin Fan pun disitu berkata, orang-orang tidak melihatnya, tapi aku melihatnya dengan jelas. Kau dan Lin Langtian akan menjadi orang yang paling dihormati dalam keluarga Lin. Scene beralih di luar arena, di mana saat ini terdengar suara riuh penonton yang saling berkata, sudah hampir waktunya. Kira-kira siapa yang akan keluar tahun ini ya? Tahun ini hanya 5 orang yang terpilih. Tahun ini banyak keluarga besar dan orang berbakat, semuanya bertarung dengan sengit. Siapa yang pertama? Itu pintunya terbuka. Dan kini terlihat seseorang keluar dari pintu arena. Dan ternyata itu adalah pangeran ketiga. Dengan wajah manisnya ia pun berkata, waduh, apa aku yang pertama kali keluar? Sepertinya ini hari keberuntunganku. Dimana pada saat ini pemenang yang lolos di final pertama yaitu pangeran ketiga Moling. Hal itu membuat penonton pun menjadi riuh dan berteriak-teriak, terutama pendukungnya. Dan pemenang yang kedua adalah Duyun. Lalu ketiga kini muncul Raja Barbarian Zongman. Duyun di situ tampak sedikit kecewa karena ia mengira dialah pemenang pertama. Zongman pun langsung menimpali, Duyun, kau tidak pernah bersyukur ya. Dan kini muncul pemenang keempat yaitu Lin Langtian. Para penonton pun langsung bersorak, itu Lin Langtian, dia beneran menang. Sepertinya Goku Lin bukan lawannya sama sekali. Lin Langtian pun dengan angkuhnya berkata, dasar bodoh, bukannya sudah jelas dia bukan lawanku. Kalau aku tidak menahan kekuatanku, aku tidak akan keluar selama ini. Dan kini MC pun berteriak, saat ini sudah ada 4 pemenang.
kita akan menunggu hasil pertarungan antara Lindong dan Wang Zhong. Terlihat Wang Lei pun dengan sombongnya berkata kepada Patriark Lin Fan, bukannya ini buang-buang waktu ya? Wang Zhong adalah anak muda terkuat di dinasti kita. Patriark Lin Fan pun lantas berkata di dalam hati, layar monitornya rusak, jadi hasilnya masih belum diketahui. Ini karena efek dari tabrakan energi Lindong dan Wang Zhong. Kekuatan Wang Zhong memang salah satu dari yang terbaik. Kesempatan menang untuk Lindong itu kecil. Sedangkan Duyun pun di situ berkata, Wang Zhong memang kuat, tapi Lindong tidak bisa diremehkan. Mereka berdua adalah lawan yang tidak ingin kutemui di tahap awal. Pertarungan mereka pasti sangat sengit. Mendengar hal itu, Lin Langtian pun lantas berkata, Duyun, apa kau meragukan kekuatan Lindong? Dia itu jauh lebih kuat dari Wang Zhong. Zhongman pun menyahut, bukannya kau dan Lindong itu satu keluarga? Lin Langtian, tentu saja kau akan bilang begitu. Tapi Lin Langtian pun dengan tatapannya yang menajam balas berkata, ini bukan karena kami satu klan, tapi karena dia memang kuat. Apa tidak ada yang menyangka kalau kekuatan Lindong lebih besar daripada Wang Zhong? Pangeran Moling pun lalu menyahut, yap, walaupun Wang Zhong sangat kuat, tapi aku rasa Lindong akan jadi pemenang terakhir. Lalu dua orang dari klanmu akan bertarung di perang 100 dinasti. Ini peristiwa langka dalam sejarah dinasti. Lin Langtian pun tampak tertawa sinis dan berkata, kalau begitu Lindong harus berterima kasih pada pangeran atas pujiannya. Patriark Wang Lei pun kini lanjut berkata lagi, Lindong memang lumayan kuat. Ini mengagumkan. Dia dan Wang Zhong masih bertarung sampai sekarang. Sepertinya kita harus tunggu sampai perang 100 dinasti untuk menentukan siapa pemenangnya. Patriark Lin Fan pun dengan tenang balas berkata, Wang Lei, kau itu bawel banget ya. Apa karena kau merasa tidak tenang? Perkataan itu tampaknya membuat Wang Lei jadi kesal dan berkata, lebih baik kau berdoa supaya Lindong tidak kalah. Wang Zhong pasti menang, tapi ini terlalu lama. Apa mungkin kali ini ada gangguan? Dan kini dari dalam arena terdengar suara pukulan-pukulan yang menggema. Hal itu membuat semuanya pun jadi harap-harap cemas. Dan di antara penonton pun berkata, pintu terakhir ada suara. Dan makdehuar. Tiba-tiba saja dari pintu arena muncul ledakan dan keluar seseorang, yang ternyata itu adalah Wang Zhong. Di mana terlihat saat ini Wang Zhong terlempar cukup keras hingga ia pun tampak sekuat tenaga berusaha menghentikan tubuhnya. Jelas hal itu membuat semuanya terkejut karena saat ini terlihat Wang Zhong lah yang keluar. Wang Lei pun seketika langsung berteriak, wow, hahaha, kau memang anakku. Akan tetapi terlihat Pangeran Moling di situ ekspresinya cuma B aja. Hal itu membuat Lin Langtian berkomentar, pandangan pangeran memang tidak ada bedanya. Sementara para penonton pun bersorak dengan hebohnya, itu Wang Zhong yang keluar. Wang Zhong, sepertinya pemenang dari pertarungan ini sudah ditentukan. Dan tiba-tiba saja Makstrak. Seketika Wang Zhong pun mengalami ledakan di tubuhnya, membuat kostum asuranya pun hancur dan ia pun langsung jatuh ke tanah. Jelas hal itu membuat semuanya kaget. Sementara Pangeran Moling pun wajahnya tetap tenang dan terlihat Wang Yan pun langsung berteriak panik. Dan tiba-tiba saja dari dalam pintu arena terdengar orang yang berkata, cara menentukan hasil pertarungannya bukan dari orang yang pertama keluar kan? Dan ternyata itu adalah Lindong yang dengan santainya berjalan keluar dan lanjut berkata, bukannya itu terlalu bodoh. Jelas hal itu menghebohkan semuanya. Lindong, itu ternyata Lindong, teriak orang-orang. Lindong pun tampak tak terluka sama sekali dan dengan santainya ia berkata, jangan terlalu bersemangat, oke? Aku tidak kuat-kuat banget kok. Pangeran Moling pun langsung mendekat dan berkata kepada Lindong, selamat, aku tahu kamu pasti bisa. Kalau begitu kita bisa melawan musuh di perang besar 100 dinasti bersama-sama. Aku jadi tidak sabar. Lindong pun jadi giguk dan berkata, aduh, pangeran Anda terlalu baik, pangeran ketiga. Kita tidak harus bekerja sama. Sedangkan Duyun di situ berkata, astaga, kau beneran membunuh Wang Zhong? Sedangkan Zhongman berkata, untung saja aku tidak melawanmu. Kalau tidak, pasti tidak seru. Dan tiba-tiba saja ada orang yang segera menyahut, ya itu cuma kebetulan kan? Aku dengar layar monitor rusak. Tidak ada yang melihat pertarungan antara kau dan Wang Zhong. Apa mungkin kau menggunakan trik memalukan dengan sengaja merusak senjata sihir? Mendengar hal itu, Lindong pun dengan santainya balas berkata, Lin Langtian,
Kau benar-benar selalu bicara semaumu ya. Kau beruntung tidak melawanku. Kalau tidak, pasti kau yang akan terbaring di sana sekarang. Jelas hal itu membuat Lin Langtian kesal dan berkata, kalau ini bukan tempat babak penyisihan, aku akan segera menghancurkanmu. Lindong pun dengan entengnya menyahut, sini kalau berani tolol. Dan terlihat kini Wang Yan pun tampak sangat syok melihat kakaknya dan berteriak, kakak Wangzong, bangunlah, aku tak percaya. Sementara kini terlihat Wang Lei pun berubah menjadi seram dan berkata, Lindong, kau sudah melukai jenius terkuat dari keluargaku. Dan tiba-tiba saja ia pun meluncur untuk menyerang Lindong. Lindong, berani sekali kau menyakiti jenius dari keluarga Wangku. Wang Lei pun kini mulai mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Lindong. Pangeran Moling pun segera berteriak, hati-hati Lindong. Sedangkan yang lain pun juga berteriak, Wang Lei adalah orang yang sangat kuat di level Nirwana. Dia beneran mau melukai seorang junior? Apa dia gila? Sementara Lin Langtian pun dengan santainya berkata, ah menarik, aku jadi tidak perlu repot-repot. Wang Lei yang hampir mengenai Lindong pun berteriak, beraninya kau membuat keluarga Wangku malu. Lindong pun segera waspada dan berkata, Paman, jangan kira aku takut padamu. Sekarang aku tidak peduli jika harus menunjukkan kartu as milikku. Rasakanlah kekuatan dari boneka roh darah. Seketika kini Lindong pun sudah bersiap untuk mengeluarkan boneka roh darah. Tapi tiba-tiba saja Lindong pun dikejutkan oleh sesuatu. Dan ternyata Patriark Lin Fan pun sudah berada di depan Lindong. Dan serangan dari Wang Lei pun seketika ditahan oleh Patriark Lin Fan. Dan di saat mereka adu kekuatan itu, Patriark Lin Fan pun berkata, Wang Lei, apa kau mengabaikanku dan keluarga Lin? Wang Lei pun menyahut, Lin Fan, awas kau. Adu kekuatan itu sangat dahsyat, mengeluarkan gelombang yang sangat kuat, membuat Lindong pun sangat terkejut melihatnya dan berkata, inikah pertarungan level Nirwana? Duyun pun juga terkejut dan berkata, Lin Fang dan Wang Lei pertarungan yang mengerikan. Dan beleng. Seketika adu kekuatan itu meledak dengan sangat dahsyat. Pasca adu kekuatan itu, Patriark Lin Fan pun berkata, Wang Lei, semua orang melihatmu. Kau benar-benar ingin melukai seorang junior. Harga diri klan Wang milikmu sudah hilang semuanya. Wang Lei yang tak terima pun balas berkata, anak ini pasti menggunakan trik yang memalukan. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menang melawan Wangzong. Patriark Lin Fan pun dengan tenang balas berkata, hei, lucu sekali ya. Kau berharap keluarga Wangmu selalu menang, bahkan sampai menuduh keluarga Linku menggunakan trik memalukan. Wang Lei, candaanmu memang sangat lucu. Keluarga Linku tidak pernah protes kalau kalah. Lindong pun di situ merasa lega karena untung saja patriarknya ikut membantu. Dan kini Patriark Lin Fan pun berkata, ayo terima kekalahanmu. Wang Lei pun langsung membentak, Lin Fan, apa maksudmu? Dan kini Kaisar Mo pun mulai mendekat dan angkat bicara, Patriark Wang Lei, aturan turnamen ini dibuat oleh banyak keluarga di seluruh dinasti. Kalau kau merusak aturannya, keluarga Wang pantas didiskualifikasi dari turnamen penyisihan selanjutnya. Tindakanmu tidak bisa diabaikan. Hal itu tampaknya membuat Wang Lei pun tak berkutik dan berkata, Mo Huang, aku tidak bermaksud begitu. Ia pun seketika langsung menyuruh Wang Lian untuk segera membawa kakaknya Wangzong, dan mereka pun segera pergi dari situ. Lindong pun segera berterima kasih kepada Patriark Lin Fan, dan Patriark Lin Fan pun menyahut kalau itu tak perlu. Sedangkan Lin Langtian pun tampaknya kesal karena Lindong kali ini selamat. Dan kini Kaisar Mo pun berkata, meskipun ada sedikit masalah, hasil babak penyisihan sudah ada. Moling, Duyun, Zanman, Lin Langtian, Lindong, kalian berlima menjadi wakil dinasti Yan kita dan akan ikut dalam perang besar 100 dinasti di wilayah timur. Aku harap kalian mendapatkan hasil yang bagus. Xin beralih di rumah tamu kekaisaran. Terlihat Lindong pun merasa ketakutan dan berkata, ngeri, itu mengerikan. Xiaode pun berkata, sekarang bahkan jadi lebih sulit. Tingkat yang lebih besar bahkan lebih sulit daripada ini. Kau harus menyiapkan mentalmu. Lindong pun menyahut, aku tahu. Aku hanya tidak menyangka Wangzong itu kuat. Xiaode pun berkata lagi, level jenius di sini bisa disebut biasa-biasa saja di antara 100 dinasti. Kalau kau tidak punya simbol pelahap kuno dan pusaka puncak penjara berat, itu akan sangat berbahaya.
Itu semua cocok sekali dalam pertarungan besar kuno, tapi juga ada banyak bahayanya. Lindong pun menyahut, aku tahu. Selain itu, dia, Lin Langtian, selalu melihatku dengan mata penuh kebencian. Saat di perang kuno nanti, dia pasti akan mencari kesempatan untuk menyerangku. Apa yang harus kulakukan? Kalau saja dia mau bekerja sama denganku, kita bisa melakukan terobosan di perang besar kuno. Dan kini, seseorang pun mengetuk pintu, dan ternyata yang datang adalah Patriark Lin Fan. Patriark Lin Fan yang kini mendatangi kamar Lindong pun berkata, aku minta maaf karena mengganggumu malam-malam begini. Aku ingin bicara denganmu, Lindong. Lindong pun balas berkata, Patriark terlalu sopan, silakan masuk. Patriark Lin Fan pun lalu bertanya, bagaimana dengan luka Lindong? Dan cerita pun bersambung.